wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para dewan hakim yang arif dan bijaksana. Yang berbahagia seluruh peserta Musabaqah Syarihil Quran seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di kesempatan yang penuh ukhuwah ini. Kedua kalinya, selawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia semakin canggih dan terus berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Profesor Renald Kasali, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great City, halaman 8 menjelaskan, saat ini kita berada di era transformasi, sebuah masa di mana perubahan yang terjadi bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan kemajuan pusat industri teknologi, terkhusus teknologi komunikasi. Menurut beliau, kondisi ini memberi dampak besar dalam pola interaksi dan komunikasi di era saat ini. Sebab media digital memegang peran penting dalam menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya. Hadirin, ibarat dua mata pisau, selain memberikan ancaman yang mematikan, perkembangan teknologi juga menghadirkan peluang yang menggiurkan. Perkembangan teknologi telah mengantarkan kita kepada masa di mana pengajaran Al-Quran semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola hingga berbagai ruang-ruang kehidupan, bahkan dari kajian kitab-kitab kuning yang tebal hingga kitab digital yang diakses lewat layar. Namun sayang hadirin, pengajaran Al-Quran masih jauh dari harapan. Bagaimana tidak hadirin, masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga ruang media digital diisi oleh konten-konten yang dapat merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi, hingga penyebaran ideologi yang dapat menggigit jati diri bangsa saat ini. Jika ini terus dibiarkan hadirin, maka tidak menutup kemungkinan generasi muslim di masa depan akan mengalami degradasi
dan identitas yang semakin serius. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Al-Quran dan Etika Teknologi di Era Kecerdasan Buatan Iman, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam kajian ilmu balaghah, ayat ini menggunakan kalam isyad talabi dalam bentuk amar yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah dengan pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Fi Taisir Kalimir Rahman Fi Tafsir Kalimil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadinana hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa nikyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai kondisi dan pemahaman mereka. Ibarat seorang dokter, seorang dai, dia harus mengerti kondisi pasiennya.
sehingga ia mampu memberikan jenis obat dan memberikan dosis yang tepat. Demikian pula yang disampaikan oleh Imam Al-Qatani dalam kitabnya Fi Da'wati Ilallah Subhanahu wa Ta'ala, halaman 188. Selain itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian hadirin, konten pengajaran Al-Quran di era digital harus menghadirkan konten yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten pengajaran Al-Quran harus dibuat agar unik, asik, dan menarik, sehingga kecanduan main game beralih menjadi menuntut ilmu Al-Quran. Mak-mak yang biasanya mencari diskon harian beralih ke pengajian. Anak-anak muda yang biasanya asik mendengarkan lagu beralih mendengarkan lantunan Al-Quran. Serta bapak-bapak yang santai membaca Quran lebih memilih mendengarkan ceramah keagamaan. Hadirin yang berbahagia, menurut laporan digital yang dirilis oleh Data Reportal bahwa pada Januari 2025 tercatat sebanyak 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Angka ini hadirin setara dengan 50,2% total populasi Indonesia yang berjumlah 285 juta jiwa. Hal ini mendorong anak usia muda agar tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, tetapi ia juga harus paham teknologi. Disinilah anak muda dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, untuk mengajak umat manusia dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan memahami maknanya harus tertanam dalam diri kita. Karena kita merupakan umat terbaik, sebagaimana gelar yang telah Allah anugerahkan kepada kita, khairul ummah, umat terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو إن هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Kamu umat Islam umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan yang diajarkan kepada umat manusia. Hadirin yang berbahagia, dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital terdiri dari dua bagian. Yang pertama, transformasi media dakwah tradisional memasuki era digital. Yang kedua, transformasi konten dakwah yang tidak monoton menjadi asik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari dialog yang menegangkan menjadi dialog yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda-beda. Hadirin, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum.